Bapak Ibu Guru BK yang saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini dalam rangka untuk memenuhi undangan saya, yaitu praktek baik 7 jurus BK, di mana ini saya harus menyampaikan hasil dari BEMTEK Fasda kemarin di Surabaya selama 4 hari. Dan ini wajib atau harus kita sosialisasikan atau kita sampaikan kepada teman-teman karena ini merupakan oleh-oleh dari kami. Adapun materi yang kita dapatkan dari sana yaitu ada 7 jurus hebat. Yang pertama yaitu kenali potensi, yang kedua kelola emosi, yang ketiga yaitu tumbuhkan resiliensi, yang keempat jaga konsistensi, 5 jalin koneksi, 6 bangun kolaborasi, yang 7 yaitu menata situasi. Menindaklanjuti dari apa yang disampaikan kemarin itu bahwa saya sudah menyampaikan kepada siswa kelas 10 yaitu 2 jurus. Yang pertama yaitu jurus kenali potensi, yang kedua emosi. Adapun untuk metode pembelajaran yang kita laksanakan yaitu ARKA. A artinya aktivitas, R yaitu refleksi, K konsep, yang terakhir A adalah aplikasi. Nah, untuk aktivitas sebelum pembelajaran ini siswa kita supaya aktif, supaya tertarik dengan materi kita, maka kita rangsang dengan gambar-gambar, yaitu ini contohnya, ini sebagai salah satu contoh gambar pada saat saya menyampaikan materi kelola emosi. Kita beri rangsangan berupa gambar. Setelah itu anak-anak kita minta untuk refleksikan dari gambar yang telah kita tayangkan di depan. Ya, dari gambar yang kita tayangkan, ini semuanya berhubungan dengan materi yaitu kelola emosi, di mana ada beberapa emosi, yaitu ada yang lagi bingung, ada yang lagi marah, ada yang lagi senang, ada yang lagi emosi adalah reaksi perasaan terhadap situasi atau peristiwa tertentu. Bisa bersifat positif. Positif itu artinya kita dalam keadaan senang, gembira. Itu adalah reaksi yang bersifat positif. Adapun untuk reaksi yang bersifat negatif itu kita marah, sedih. Itu termasuk emosi yang bersifat negatif. Untuk mengendalikan emosi berarti mampu merespon dengan bijak dan bukan sekedar reaksi. Nah, dari emosi ini sangat menentukan tingkat kedewasaan kita, di mana kalau kita bisa mengelola emosi itu sudah menunjukkan dari kedewasaan kita. Adapun cara untuk mengenali emosi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kenali penyebab emosi sebelum reaksi. Yang kedua, tarik nafas dan tenangkan diri sebelum bereaksi. Yang ketiga yaitu pikirkan akibat dari tindakan yang emosional. Yang keempat yaitu latih empati. Coba pahami dari sudut pandang orang lain. Nah, ini bisa kita sampaikan ke anak-anak. Jadi kalau untuk materi emosi ini saya kira Bapak Ibu setiap hari sudah terbiasa dengan hal seperti ini, apalagi kita. Jadi kita itu biasanya sudah paham mengenai hal yang tak kalah pentingnya, yaitu nanti pada saat kita selesai materi, kita itu harus memberikan yaitu suatu aplikasi.
kita harus memberikan suatu aplikasi di mana anak kita supaya aktif, artinya ada umpan balik dari materi yang kita sampaikan. Anak-anak itu kita beri aplikasi, contohnya kita buat di Google Form dengan instrumen tertentu yang bisa membantu atau merangsang supaya anak itu bisa mengetahui cara mengelola. Ini dari yang saya sampaikan ke anak-anak, yaitu dari praktek baik anak-anak. Sedangkan ini masih ada 5 jurus, nanti setelah ini kita lanjutkan lagi untuk yang materi selanjutnya sampai selesai. Dan itu pun nanti di akhir kita dalam pelaksanaannya juga masih butuh kolaborasi sama Bapak Ibu guru yang lain. Jadi soalnya dari materi yang kita sampaikan, baik angka dan sebagainya itu bisa digunakan untuk Bapak Ibu semuanya. Artinya kita harus memberi pengimbasan supaya apa yang kita dapat itu tetap kita sampaikan ke teman-teman sehingga bisa menambah wawasan atau pengetahuan untuk kita pada saat pembelajaran atau sebagai guru. Terima kasih. Mungkin dari materi yang saya sampaikan tadi, mungkin ada yang bisa ditanyakan, silakan bisa disampaikan. Dari pertanyaan Pak Samsul, ya sudah baik sekali pertanyaannya, maka pertanyaan itu saya jawab bahwa anak-anak kita itu memang ya seperti itu Pak kondisinya. Jadi kadang itu memang sulit untuk dikendalikan. Jadi tergantung kita sebagai guru BK itu biasanya punya cara sendiri untuk membantu anak-anak dalam mengelola emosi. Kadang kalau kita biarkan ya memang seperti yang Bapak sampaikan tadi. Oke. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru yang lain? Kalau nggak ada, dan saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian ada kekurangannya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.